China sudah menjadi tidak asing bagi telinga masyarakat dunia sekarang ini. Mulai dari barang asli Cina yang membanjiri pasar hingga pengaruhnya dalam geopolitik global yang mampu menjadi kekhawatiran negara-negara barat, terkhususnya Amerika Serikat. Di awal kemerdekaannya, negeri Cina mengalami kondisi ekonomi yang sangat sulit dan terpuruk akibat perang, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik. Perjalanan Cina dari negara yang dilanda kesengsaraan menuju negara kaya ini bukanlah perjalanan yang singkat. Setelah kemerdekaan pada tahun 1949, Cina berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Perang saudara antara Partai Komunis Cina dan Kuomintang menghancurkan infrastruktur dan ekonomi negara. Pada masa ini, pemerintahan di bawah Mao Zedong fokus pada pencapaian kemandirian ekonomi melalui kebijakan kolektivisasi lahan dan pembangunan industri berat. Namun, beberapa program seperti Great Leap Forward, lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaan justru menyebabkan kekacauan ekonomi dan sosial yang berujung pada kelaparan dan ketidakstabilan. Itu tidak terlepas dari ketidaksiapan SDM Cina untuk menjadi masyarakat industri dan pemalsuan angka-angka statistik di lapangan yang membuat para pembuat kebijakan gagal menyadari kesalahan yang mereka buat. Era baru bagi ekonomi Cina dimulai pada tahun 1978 ketika Deng Xiaoping memulai kebijakan reformasi dan keterbukaan. Beberapa langkah utama dalam periode ini antara lain. Pertama, pintu terbuka untuk investasi asing. Kebijakan open door policy memungkinkan investor asing untuk masuk ke Cina yang pada gilirannya membuka kesempatan lapangan kerja baru dan mengalirkan modal ke dalam negeri. Kedua, zona ekonomi khusus. Special Economic Zones. China menetapkan kota-kota seperti Shenzhen sebagai zona ekonomi khusus yang menarik investasi asing melalui insentif pajak dan peraturan yang fleksibel. Ketiga, liberalisasi ekonomi. Bertahap, China mulai melonggarkan kontrol terhadap sektor ekonomi tertentu dan mengizinkan beberapa bentuk pasar bebas. Ekonomi berubah dari ekonomi terpusat menjadi ekonomi pasar yang dikelola negara, socialist market economy, yang mendorong pertumbuhan ekonomi pesat di sektor-sektor seperti manufaktur. Keempat, reformasi pertanian. Deng Xiaoping mengubah kebijakan pertanian dengan menghapus sistem kolektivisasi yang diterapkan pada era Mao. Ia memperkenalkan sistem tanggung jawab rumah tangga, Household Responsibility System, di mana petani diberi hak untuk mengelola lahan dan menjual hasil panen setelah memenuhi kuota pemerintah. Di bawah pemerintahan Deng Xiaoping, Cina mulai menjadi negara komunis yang menganut ekonomi liberal. Itu sangat berbeda dengan